juga untuk pembayaran hutang. Dari segi perdagangan, di bulan Februari kita juga surplus 3,12 miliar dolar dan ini surplus sepanjang 58 bulan terus-menerus. Dari segi peringkat investasi, daya saing kita naik di nomor 27 dari 67 negara berdasarkan data IMD, ini naik 7 tingkat, dan juga kinerja perekonomian dan efisiensi bisnis relatif baik, itu yang dilaporkan oleh IMD. Dan secara kredit rating kita berada setingkat di atas investment grade, baik itu dilakukan oleh S&P, Moody, Fitch, dan GCR. Bahkan Moody menyatakan bahwa ketahanan Indonesia itu akibat dari domestic market yang relatif kuat dan komitmen pemerintah menjaga kredibilitas kebijakan moneter dan fiskal, dan juga kebijakan hilirisasi komoditas dan peningkatan daya saing di sektor manufaktur ini bernilai positif dan juga terkait dengan supply chain termasuk ketersediaan bahan baku atau bahan mentah untuk ekspor. Kalau kita lihat dari segi intermediasi perbankan juga tumbuh positif dengan resiko terjaga. Tadi sudah saya sampaikan bahwa DPK kita di atas 5% dan penyaluran kreditnya di atas 10,42%. Kemudian likuiditas perbankan terjaga, loan to deposit ratio-nya sudah juga di angka baik 88,92%, dan juga kita lihat capital adequacy ratio-nya 27%, sehingga sebetulnya perbankan kita solid dalam periode saat sekarang. Jadi tidak sama dengan pada saat kita menghadapi berbagai krisis yang lalu. Kemudian kalau kita lihat belanja saat Ramadan, itu kelihatan naik di angka 248,1. Jadi Natal, Tahun Baru, dan Ramadan membantu daya ungkit daripada konsumsi kita. Nah, tentu dunia sedang tidak baik-baik saja. Kita lihat indikator pasar keuangan masih berfluktuasi, IHSG masih negatif, tadi pagi negatif namun sudah berada pada tren positif, sudah naik. Nilai tukar rupiah juga relatif terjaga, walaupun ada pelemahan, tetapi kalau kita bandingkan negara lain seperti Jepang, pelemahannya itu sampai 50%. Demikian pula beberapa negara lain, bahkan Amerika menggugat pelemahan currency itu sebagai currency manipulator. Jadi itu dimasukkan sebagai bagian daripada non-tarif barrier. Kemudian kalau kita lihat yield treasury kita juga relatif bagus, kemudian juga obligasi dan juga yang terkait dengan cadangan devisa relatif tetap sama. Nah, kemudian terjadi pengumuman penetapan tarif oleh Presiden Amerika, Trump 2.0. Kita melihat bahwa economic uncertainty-nya langsung melonjak, yang tertinggi. Nah, ini akibat kebijakan tersebut. Probability resesi juga meningkat, namun Indonesia masih relatif rendah di 5%. Kemudian trade policy uncertainty-nya juga tinggi, sehingga kita masuk dalam kebijakan yang uncertain, terjadi gejolak pasar uang seluruh dunia, pelemahan mata uang di emerging market, kemudian juga retaliasi tarif oleh China, kemudian rantai pasok global juga terganggu, dan tentunya ini banyak korporasi yang menahan atau terjadi penurunan konsumsi, bahkan wait and see untuk melakukan investasi ataupun ekspansi. Kalau kita lihat berbagai komoditas strategis itu mengalami penurunan,
baik itu crude oil maupun palm oil, dan rata-rata pertumbuhan dunia juga relatif turun di angka 2,7, baik Amerika, Eropa, China, Brasil, India, pertumbuhannya seluruhnya relatif rendah, hanya India yang diproyeksi menjadi 6%, namun dengan adanya trade policy Trump ini diperkirakan ada koreksi sekitar 0,5%. Nah, kalau kita lihat ASEAN, ini ASEAN itu sebetulnya negara klaster nomor 2 tertinggi memberikan defisit ke Amerika. Kalau kita dijadikan satu, ini hanya sedikit di bawah China. Nah, tentu dikontribusikan oleh Vietnam yang 129,4, kemudian juga Thailand 48 billion, Malaysia 26 dan Indonesia 19,3. Nah, 4 negara ASEAN ini masuk dalam 15 negara yang mengakibatkan defisit di Amerika. Oleh karena itu, kemarin Bapak Presiden ke Kuala Lumpur juga untuk menyatukan langkah ASEAN, karena ini adalah langkah yang strategis yang diambil oleh ASEAN, dan tarif negara ASEAN rata-rata tinggi. Tarif yang tinggi ini adalah tarif yang merupakan kompetitor Indonesia, yaitu Vietnam, Thailand. Malaysia lebih rendah, Kamboja lebih tinggi, kemudian Singapura yang terendah sebesar 10%. Nah, akibat daripada Trump 2.0 ini beberapa komoditas turun. Jadi kalau kita lihat crude oil turun hampir 30%, Brent juga turun 28%, sehingga angkanya di angka 60-an, batu bara turun ke 24% ke angka 97, satu-satunya yang naik ini adalah emas. Jadi Pak Presiden melaunching bullion tepat waktu, karena ini menjadi komoditas yang recession proof. Safe haven itu ada 2, dolar dan emas, dan kita punya emas. Jadi kita punya daya tahan yang kuat. Kemudian kedelai turun, gandum turun, CPO turun, dan harga beras turun. Jadi seluruh komoditas turun, artinya demand ini akan menahan, dan berdasarkan ini kita harus hati-hati terhadap kemungkinan resesi dunia. Nah, kemudian respons global